warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Wina Febriana dari kelas IKMC dengan NIM 100111824290032. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung rula. Rula ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menilai risiko gangguan otot, terutama pada bagian tubuh bagian atas, seperti leher, punggung, lengan, dan pergelangan tangan, dan yang bisa terjadi karena postur tubuh yang tidak ergonomis. Oke, sekarang kita masuk ke tahap perhitungannya. Secara umum, perhitungan rula ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada bagian A atau tabel A, itu lengan dan pergelangan tangan, dan bagian B itu untuk leher, badan, dan kaki. Nah, di bagian ini saya sudah melakukan pengukuran dan hasil foto postur yang saya ukur itu sudutnya 20,25 derajat. Pertama kita tentukan dulu sudut lengan atas terhadap tubuh. Bisa dilihat kalau dari gambar penilaian rula yang pertama itu, jika lengan berada di bawah 20 derajat itu nilainya +1. Yang kedua, kalau sekitar 20 derajat nilainya 2, dan bisa jadi +2 kalau posisi lengan itu ke belakang. Yang ketiga, kalau antara 20 sampai 45 derajat itu nilainya 3, terus kalau 45 derajat sampai 90 derajat itu juga 3, karena semakin naik semakin berat beban di bahu. Dan kalau lebih dari 90 derajat itu nilainya 4. Jadi, semakin tinggi posisi lengan diangkat, nilai risikonya semakin besar karena otot bahu bekerja lebih keras. Kalau dilihat dari gambar ini, sudut yang saya ukur itu kan 20,25 derajat. Nah, berdasarkan tabel rula atau sesuai ketentuan rula, pada sudut 20 derajat ini termasuk ke kategori gambar atau keterangan nomor 2, yaitu posisi lengan sedikit terangkat dari tubuh. Artinya nilai dasarnya untuk bagian upper arm ini adalah 2 poin. Sebelum itu, sekarang kita cek dulu penyesuaian atau adjustnya di step 1. Nah, yang pertama itu, apakah bahunya terangkat? Kalau bahunya naik saat bekerja, maka itu tambahan poinnya 1. Yang kedua, apakah bagian lengan menjauh dari badan atau abduksi, jadi itu +1. Yang ketiga itu, apakah lengan disangga atau bersandar? Kalau disangga itu misalnya bertumpu pada meja atau alat lainnya, maka dikurangi 1 poin atau -1. Jadi setelah kita lihat posisi ini tidak ada adjust, jadi tidak ada tambahan atau pengurangan. Jadi nilai di step 2 atau tahap 2 ini kita tulis 2. Jadi kita tulis di kolom 2. Sekarang kita lanjut ke tahap 2 atau step 2. Selanjutnya yaitu penilaian lengan bawah atau lower arm. Kalau dilihat dari gambar penilaian rula, ada beberapa posisi. Yang pertama itu menunjukkan posisi lengan bawah berada di antara 60 sampai 100 derajat, itu nilai dasarnya itu +1. Yang gambar kedua itu menunjukkan posisi lengan bawah lebih dari 100 derajat, artinya posisi tangan itu sudah mulai terlalu lurus. Untuk posisi ini nilainya meningkat jadi +2. Yang terakhir ini ada penambahan nilai, apakah ada gerakan ke kanan atau ke kiri. Kalau misalnya ada gerakan ke kanan atau ke kiri, maka itu ada penambahan nilai 1. Sekarang kita lihat hasil pengukuran saya dari gambar ini. Sudut lengan bawah itu kan 87,21 derajat. Kalau kita lihat dari gambar itu, posisi ini masuk ke gambar atau keterangan yang pertama karena masih rentang antara 60 sampai 100 derajat. Jadi nilainya itu +1. Dan tidak ada tambahan juga gerakan ke kiri atau ke kanan. Nah, jadi nilainya itu tetap +1. Jadi untuk di step ini kita tulis 1. Selanjutnya kita masuk ke step 3, yaitu penilaian pergelangan tangan atau wrist.
Di bagian ini kita nilai adalah sudut tekukan pergelangan tangan terhadap lengan bawah. Ini tujuannya untuk melihat apakah pergelangan tangan dalam posisi netral atau sedikit menekuk ataupun sudah menekuk berlebihan. Nah, yang pertama itu ada keterangan gambar pertama menunjukkan apakah pergelangan tangan lurus netral terhadap lengan bawah. Kalau iya berarti itu nilainya +1. Yang kedua itu menunjukkan posisi pergelangan tangan menekuk sedikit ke arah atas atau bawah dari posisi netral, maka itu nilainya +2. Kemudian yang ketiga itu, atau keterangan gambar ketiga itu menunjukkan posisi pergelangan tangan menekuk lebih dari 15 derajat, jadi nilainya itu +3. Lalu di situ ada keterangan gambar ADD +1, artinya itu penyesuaian kalau pergelangan tangan membelok ke arah sisi kanan atau kiri tubuh, maka ada tambahan +1. Jadi misal pergelangan tangan sudah menekuk 15 derajat ke atas, itu kan nilainya +3. Terus misal ada tambahan pergelangan tangan membelok ke arah samping, maka ada tambahan 1. Jadi itu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Itu misalnya. Sekarang kita lihat hasil pengukuran saya. Hasil pengukuran pergelangan tangan saya terlihat hampir lurus dengan lengan bawah, hanya sedikit menekuk. Kalau dilihat dari keterangan gambar ini termasuk gambar yang kedua, yaitu yang nilainya itu +2. Kemudian saya lihat dari arah samping itu tidak ada arah gerakan ke kiri atau ke kanan, jadi tidak ada penambahan juga. Maka dari itu yang step ini nilai akhirnya atau reach ini kita tulis 2. Selanjutnya kita masuk ke step 4. Nah, step 4 ini penilaian putaran pergelangan tangan atau with twist. Keterangan pertama itu menunjukkan posisi dalam putaran sedang atau mid range. Posisi ini dianggap paling netral karena beban pada otot lengan bawah itu masih ringan, jadi itu nilainya +1. Kemudian keterangan kedua itu menunjukkan posisi putaran pergelangan tangan itu sudah mencapai batas end of range, artinya telapak tangan itu sudah memutar penuh ke atas atau ke bawah, maka itu nilainya +2. Nah, pada gambar saya tadi posisi telapak tangan itu menghadap ke bawah penuh, jadinya jadinya itu yang +2. Jadi kita tulis yang di kolom itu +2. Kemudian kita masuk nih yang step 5. Nah, step 5 ini kita gabungin nilai-nilai dari tabel A tadi. Untuk upper arm tadi 2, kita tandai 2, kemudian lower arm 1, with score-nya 2, with twist-nya 2. Kemudian kita tarik garis, kemudian kita dapatlah hasilnya 3. Maka kita tulis di step 5 itu 3. Selanjutnya kita masuk nih yang ke step 6, yaitu menilai penggunaan otot. Nah, pada keterangan kalau posisi tubuh hanya dilakukan sekali dan tidak ditahan lama, maka tidak perlu menambahkan. Tapi kalau postur tubuh tersebut ditahan lebih dari 10 menit atau gerakan itu dilakukan berulang minimal 4 kali dalam 1 menit, maka itu ada penambahan nilai 1. Sekarang kita lihat kondisi di pengukuran saya, itu postur yang dilakukan itu secara berulang dan cukup statis, jadi sesuai aturan kita menambahkan +1. Jadi kita tulis 1 di kolom ini. Selanjutnya kita masuk ke yang step 7. Nah, step 7 ini penilaian beban atau gaya yang digunakan saat bekerja atau disebut juga force atau load score. Aturannya, kalau beban kurang dari 2 kg itu nilainya 0, kemudian kalau bebannya itu di antara 2 sampai 10 kg itu dan dilakukan sesekali, maka ada penambahan nilainya +1. Kalau beban itu antara 2 sampai 10 kg tapi ditahan lama atau dilakukan berulang, maka itu +2. Dan kalau beban lebih dari 10 kg atau disertai hentakan, maka nilainya itu +3. Jadi dari aktivitas pada gambar saya atau pengukuran saya tadi tidak membawa beban berat, maka tidak ada tambahan. Jadi nilainya kita tulis 0 saja. Maka kita tulis 0 di kolom.
Baik, selanjutnya kita lanjut nih ke step 8, yaitu kita tambahkan nih angka-angka tadi, yaitu yang 3, 1, sama 0. Kita tambahkan 3 ditambah 1 ditambah 0, maka hasilnya 4. Jadi hasil di step 8 itu 4. Kemudian kita tulis di step 8 itu 4. Kemudian angka 4 ini kita masukkan nih ke tabel C, karena ini adalah nilai dari bagian A. Maka kita tandai 4 di list score. Kita lanjut yang ke step 9. Nah, step 9 ini kita menilai postur leher, badan, dan kaki untuk mendapatkan skor di bagian B. Nah, pada keterangan gambar pertama itu menunjukkan posisi leher netral itu antara 0 sampai 10 derajat, maka itu nilainya 1. Yang gambar kedua itu leher menunduk sekitar 10 sampai 20 derajat, maka nilainya itu 2. Nah, yang gambar ketiga itu leher menunduk lebih dari 20 derajat atau mendongak ke atas, itu nilainya 3. Nah, yang keempat itu kalau leher diputar ke samping atau miring, misal kepala condong ke kiri atau ke kanan, itu ada tambahan 1 adjust. Sekarang kita lihat posisi pada gambar saya agak sedikit menunduk ke depan tapi tidak terlalu menunduk, maka itu yang sesuai dengan keterangan itu kita pilih yang gambar 2 dan tidak menoleh ke kiri kanan, jadi tidak ada tambahan, maka kita tulis yang di step 9 ini 2. Kita lanjut ke step 10. Nah, step 10 ini kita menentukan posisi badan atau trunk position. Nah, keterangan pertama itu menunjukkan badan tegak kurang dari 5 derajat, itu nilainya 1. Nah, yang kedua itu gambar badan itu condong sedikit ke depan sekitar 0 sampai 20 derajat, maka itu nilainya 2. Kemudian keterangan gambar ketiga badan condong sekitar 20 sampai 60 derajat, maka itu nilainya 3. Kemudian gambar terakhir itu badan condong lebih dari 60 derajat atau membungkuk ke dalam, itu nilainya 4. Di sini juga ada adjust. Kalau badan diputar ke kiri kanan ataupun miring ke samping, maka ada tambahan 1. Kalau dari gambar pengukuran saya itu agak condong ringan, jadi yang sesuai itu plus 2 dan tidak ada tambahan, maka kita tulis 2 di kolom step 10. Oke, kita lanjut yang ke step 11. Nah, yang di step 11 ini kita menentukan posisi kaki atau leg position. Nah, kalau kaki menopang tubuh dengan stabil dan seimbang, itu maka nilainya plus 1. Sedangkan kalau kaki tidak stabil, misalnya itu berat badan hanya di satu kaki, itu nilainya itu 2. Jadi kita tulis di kolom 11 atau di step 11 ini kita isi 1. Lanjut yang ke step 12. Nah, step 12 ini kita masukkan nih nilai leher, badan, dan kaki ke tabel B. Kemudian kita masukkan nih untuk leher atau neck itu 2, kemudian yang badan atau trunk itu 2, kaki atau leg itu 1, terus kita tinggal tarik garis, jadi dapatnya 2. Terus kita tulis nih di kolom 12 itu 2. Lanjut ke step 13. Nah, di step 13 ini kita menambahkan muskuloskor. Kalau postur tubuh yang dilakukan secara statis, yaitu ditahan lebih dari 10 menit, atau kalau gerakan yang sama diulang lebih dari 4 kali dalam 1 menit, maka itu nilainya plus 1. Karena posisi pada gambar pengukuran saya itu tidak dilakukan lama atau berulang, maka itu nilainya 0. Kemudian kita tulis 0 di step 13. Selanjutnya kita masuk ke yang step 14 atau tahap ke-14. Nah, di tahap ini kita menambahkan force atau load score, yaitu nilai tambahan berdasarkan beban atau gaya yang digunakan saat bekerja. Sesuai keterangan aturannya, kalau beban kurang dari 2 kg atau tidak ada gaya, berarti nilainya itu 0. Kemudian yang kedua itu kalau beban sampai 10 kg dan hanya sesekali dilakukan, maka itu nilainya plus 1. Nah, kemudian yang ketiga, kalau beban itu sampai 2-10 kg tapi ditahan lama atau berulang, maka itu tambahan jadi plus 2 atau 2 poin. Nah, kemudian yang terakhir, kalau beban lebih dari 10 kg atau disertai dengan hentakan, maka itu maka nilainya plus 3.
Pada pengukuran saya bisa dilihat tidak ada beban yang berat dan tidak ada hentakan juga, maka itu nilainya 0. Jadi kita tulis di kolom step 14 itu 0. Nah, kita masuk nih ke step yang terakhir, yaitu step 15. Nah, step 15 ini kita jumlahkan angka-angka tadi yang 2, 0, sama 0. Jadi kita tambahkan nih, 2 ditambah 0 ditambah 0, maka hasilnya itu 2. Nah, jadi di step 15 ini kita tulis 2. Kemudian 2 ini adalah nilai dari tabel B. Maka kita lingkari 2 pada tabel CD, neck, trunk, dan length score. Kemudian kita proyeksikan atau tarik garis dan didapatlah hasilnya 3. Maka rula skornya itu adalah 3. Jadi kita tulis 3. Sebelumnya kita lihat dulu di sini ada intervensinya. Kalau misal 1 sampai 2 itu resiko rendah, kemudian 3 sampai 4 itu resiko sedang, 5 sampai 6 itu resiko tinggi, kemudian 7 itu resiko sangat tinggi. Karena skornya itu tadi didapat 3, maka 3 itu tingkat resiko sedang atau medium risk. Artinya postur kerja masih bisa diterima sementara, tapi perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dan mungkin perlu sedikit perubahan supaya risikonya itu berkurang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait cara perhitungan rula. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.